saya Dr. Asti di channel YouTube saya Dr. Asti menuju 2 garis dengan akupunktur promil, dan kali ini saya akan bincang-bincang dengan teman saya. Saya Ica, halo. Oke, kali ini kita temanya apa nih? Temanya kali ini kita membahas masih seputar kehamilan juga. Oke. Dan masalah yang paling sering dihadapi itu adalah soal keguguran. Kalau bicara tentang keguguran, saya jadi ingat masa lalu saya. Wah, Waduh. baru mulai sudah langsung Iya. teringat sesuatu ya. Iya. Oke. Kita masuk ke pembahasan kali ini. Nah, dokter, sebelum bicara tentang pengalaman pribadi, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung atau mungkin bertanya-tanya dengan definisi daripada keguguran itu sendiri, dan mungkin ada macam-macam atau jenisnya keguguran itu seperti apa. Boleh dijelaskan, dok? Oke, jadi kalau keguguran itu adalah kehamilan yang tidak bisa berlanjut, ya. Keguguran adalah terjadinya kematian pada bayinya juga, ya. Artinya berakhirnya sebuah kehamilan istilahnya, ya. Nah, itu penyebabnya bisa banyak hal, karena bisa terjadi pada saat awal. Bisa di awal itu artinya pada saat terjadi pertemuan kemudian tidak nempel tapi tidak berkembang, ya, langsung meluruh. Yang kedua sudah nempel tapi ternyata berkembang tapi tidak bertahan sampai di 40 weeks gitu. Nah, yang ketiga kemungkinan dia tidak berkembang sama sekali, jadi tidak ada embrionya. Jadi dia hanya ada kantongnya saja, tidak berkembang embrionya. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali keguguran, case-nya, betul, kasus-kasusnya banyak banget. Dan kalau dari akupunktur nih ya, biasanya itu terjadi karena adanya kekurangan sirkulasi darah dan kelemahan dari otot pada rahimnya. Itu sehingga menyebabkan betul dia tidak kuat menyangga bayi yang semakin berkembang. Kalau penyebab paling umumnya apa, dok? Penyebab paling sebetulnya kan keguguran itu penyebab yang utama ya, ketika dia kecil dan dia tidak berkembang, kualitas dari sel telurnya mungkin atau kualitas dari sel spermanya yang kurang bagus sehingga dia nggak survive kan si embrio ini. Yang kedua bisa karena terlalu lelah, ya, terlalu stres. Membuat apa? Membuat terjadinya kontraksi pada rahim, membuat sirkulasi ke bayi ini menjadi kacau. Sehingga kan bayi mendapat nutrisi, oksigen kan dari ibunya masih. Nah itu. Yang ketiga mungkin memang sudah ada kelainan pada bayinya. Jadi memang sudah ada kelainan sehingga dia tidak survive. Dia bisa berkembang tapi ternyata sampai di usia tertentu dia tidak survive. Begitu. Oke. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan berbicara tentang keguguran itu kan dokter tiba-tiba langsung ngomong teringat sesuatu, teringat masa lalu ya kayaknya ya. Seperti yang rasanya udah pernah disebutkan ya di video yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu. Ya, dokter menyebutkan di situ ada pengalaman pribadi. Iya, betul. Nggak cuma sekali. Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih detail nih, dok. Oke, jadi sebetulnya nih ya, saya itu hamil 7 kali. 7 kali? Betul. Kalau dibilang itu, kalau misalnya jadi itu 7 kali. Tapi kehamilan yang pertama itu yang anak saya yang pertama, yang sekarang sudah usia 30 tahun. Itu kehamilan yang pertama saya. Kehamilan yang kedua itu setelah saya 5 tahun menggunakan IUD, ya, spiral, alat kontrasepsi yang IUD, kemudian dilepas. Dan memang karena pengen punya adik ya, kita memang pengen punya anak lagi, ini dilepas dan saya bisa hamil lagi ya. Kehamilan kedua ini bertahan 6 bulan. Jadi sudah tahu jenis kelamin, sudah bergerak-gerak ya kan, 6 bulan kan udah gede nih ya. Ternyata pada saat itu saya ingat banget
itu adik saya yang paling kecil menikah. Nah, ketika dia menikah, otomatis dong kita bantu-bantu ya, bantu-bantu karena saya memang bukan orang yang istilahnya di dalam bisa masak, bisa itu saya nggak di situ. Saya lebih baik keluar rumah, disuruh belanja, disuruh ini, saya lebih baik itu daripada saya harus di rumah masak dan lain sebagainya. Akhirnya saya pergi-pergi nih, belanja, nyetir sendiri, belanja. Memang ada orang yang bantu, tapi yang nyetir saya sendiri. Ketika itu malam, kalau orang Jawa itu malam apa ya itu ya, yang besoknya nikah itu malam Midodaren ya. Nah, malam Midodareni itu pulang dari belanja terakhir, saya ingat banget jam 4 sore itu beli buah semangka. Nah, ketika saya buka, kebetulan waktu itu mobilnya Panther, saya buka itu sih yang namanya itu gelundung semua. Buah-buah itu gelundung menimpa perut. Nah, tapi saya tidak berpikir itu ya saya mandi gitu aja ya, saya mandi. Ternyata waktu saya mandi saya melihat ada flek. Tapi seharusnya sih saya nggak tahu apakah benar. Menurut saya bukan karena saya tertimpa itu mungkin karena saya terlalu capek ya, karena setiap hari namanya orang mau menikah ya, persiapan ya, itu saya benar-benar yang membantu itu full heart gitu. Dan ternyata pada saat saya mandi, karena acaranya malam, saya ada flek. Saya nggak berani, saya izin sama ibu saya nggak di sini ya, saya pulang. Saya bilang gitu, terus saya pulanglah saya ke rumah. Saya tidak ikut acara, jadi adik saya menikah itu mulai Midodareni sampai pemberkatan gereja, sampai itu saya udah nggak ada fotonya karena saya sudah bed rest. Bed rest. Terus dokter waktu itu kan Sabtu Minggu dokternya kan biasa belum ada. Nah, kemudian hari Seninnya ternyata ada perdarahan banyak dan dokternya bilang oke, ke mana namanya, bisa cek ke rumah sakit. Waktu itu karena sudah perdarahan banyak harusnya UGD, dan ternyata di UGD memang harus sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi 6 bulan itu saya seperti orang suruh melahirkan bayi kecil ya, 6 bulan. Jadi aborsi spontan ya, abortus spontan istilahnya. Buat saya itu pukulan berat. Karena iya, dan karena saya sudah merasakan dia bergerak ya, USG-nya sudah jelas, wajahnya sudah ini ya, jadi itu pukulan berat buat saya. Tapi saya waktu itu dikiret karena ternyata ada seperti perlekatan gitu ya, akhirnya kiret, nggak selesai perdarahannya, dikiret. Terus saya diberi obat KB supaya saya tidak hamil dulu, karena kan saya habis kiret nih. Ternyata pil KB saya lupa. Saya lupa minum. Jadi terus habis itu ternyata saya bulan depannya nggak mens, ternyata saya hamil lagi. Oh, jadi lupa dikonsumsi ini. Iya, makanya sebenarnya saya waktu yang dari anak pertama kan pakai spiral nih, nggak pakai lupa kan, sudah ditanam di situ. Terus ini pakai pil KB saya lupa. Dan ternyata saya hamil lagi berikutnya. Jadi sebetulnya kan saya ini post kiret tapi langsung hamil, iya kan? Nah, saya kehamilan yang kedua ini tidak berkembang, istilahnya black-teeth ovum ya, black-teeth ovum. Ada kantong tapi nggak ada janinnya. Nah, kalau itu sudah indikasi kiret ya, indikasi kiret karena memang sudah 3 bulan lebih gitu ya. Terus akhirnya saya kiret lagi nih ya. Jadi sebetulnya sangat berdekatan. Kalau dibilang emosi, saya juga emosinya tuh masih bingung karena saya ini barusan keguguran nih ya. Terus saya hamil lagi, terus nggak jadi, terus ya, jadi bingung gitu loh rasanya Kak, bingung gitu ya. Di momen yang jadi semakin kayak begini-begini. Iya, benar. Jadi bingung gitu. Bingung karena loh, kok hamil lagi gitu. Dikasih tahu hamil lagi. Loh,
kok hamil lagi, oh ternyata gini gitu ya. Jadi kayak sudah itu tadi apatis gitu rasanya ya, karena kan yang sudah kena dalamnya itu itu yang pertama 6 bulan, terus langsung hamil ternyata black teeth. Nah jadinya saya merasa bahwa sebetulnya saya ini mudah hamil ya, tapi ternyata saya nggak bisa mempertahankan ya. Itu sebuah pergumulan. Ternyata nggak mudah ya untuk mempertahankan kandungan, itu tidak mudah. Nah akhirnya ketika dikiret saya diberi lagi pil KB lagi. Perasaan saya minum pil KB-nya itu saya minum. Tapi pada saat saya mau kontrol kok masih ada sisa. Saya waktu lihat itu masih ada sisa itu, saya langsung, oh my god, gitu. Langsung begitu tuh, spontan. Begitu kan waktunya kontrol 1 bulan nih. Selama habis kilat dikasih nih sangu, pil KB. Oke, saya berusaha untuk minum benar-benar. Jadi saya ketika saya minum, itu ternyata, oh ya, kalau saya merasa saya lupa, saya kan harus minum 2. Betul. Ya saya minum 2 gitu. Tapi ketika saya waktunya kontrol, kok masih ada? Oh my god, saya bilangnya, oh my god, alamat ini. Saya langsung gitu, alamat ini. Udah deg-degan gitu ya? Oh, udah deg-degan. Wah, dimarahin dokter nih. Aduh, udah alamat ini saya hamil lagi. Masalahnya itu saya belum siap. Karena saya tahu bahwa secara fisik juga, saya ini kan 2 kali kiret. Iya. Kan harusnya memang nunggu 3 bulan sampai 6 bulan. Betul. Tapi ini langsung kan. Aduh, alamat. Saya cuman alamat ini gitu aja. Aduh. Nah, terus saya memang kan karena suruh terus saya bawa nih. Dok, saya minta maaf. Ternyata sisa. Padahal saya sudah berusaha. Kalau saya kayaknya lupa saya minum 2, tapi mungkin kalau rasanya iya nggak minum. Pokoknya gitu dah. Akhirnya saya hamil lagi, ternyata benar hamil lagi. Nah saya di situ juga saya benar-benar yang stres benar. Karena di fase semakin stres, karena saya tahu saya sudah 2 kali kiret. 2 kali kiret. Jadi pikiran saya itu adalah bahwa kalau rahim saya itu belum siap. Betul, secara fisik belum siap untuk diisi bayi lagi. Gitu. Dan ternyata benar, saya keguguran spontan, langsung ngeflag ya. Karena pada saat pemeriksaan, pada saat tes swab juga sudah positif. Nah, terus beberapa seminggu 2 minggu kemudian saya keguguran. Ya saya tahu bahwa ini risiko. Karena ya itu tadi 2 kali kiret, tapi saya nggak tertib istilahnya ya, pakai pil KB, akhirnya saya hamil itu tadi. Oke, dokternya bilang, saya bilang sudah dok, kasih saya IUD aja, supaya saya bisa menunda gitu. Yeah. Terus ya sudah kalau gitu nunggu ini aja saya kasih dulu. Karena kan masih habis itu bleeding ya, kirat lagi kan, habis kirat lagi, nunggu mens yang akan datang gitu. Nah, menunggu mens yang akan datang itu kok nggak mens. Oh aduh, saya nangis gitu. Aduh hamil ini, gitu. Saya nggak tahu, saya tuh selalu punya feeling ketika saya hamil, saya punya feeling. Oh, nggak kerasa gitu. Tapi saya nggak bisa punya feeling ketika anak ini laki atau perempuan. Kalau ditanya ini feelingmu laki atau perempuan gitu, saya nggak punya tuh feeling itu. Tapi ketika saya saya tahu, aduh meteng gitu, langsung sudah tahu ini di sini. Aduh ini hamil ini, dan benar saya hamil lagi. Dalam waktu yang sangat berdekatan. Ya, 6 bulan, kemudian kasih pil KB, hamil lagi 3 bulan, kasih pil KB, hamil lagi 1 bulan, itu kan nggak sehat sebetulnya rahim saya. Betul. Dan di yang terakhir juga kegugurannya spontan, abortus spontan. Nah, dokternya kemudian curiga, mungkin ada sesuatu. Bukan hanya karena, kenapa kok keguguran, bukan hanya karena kamu terlalu sering kiret gitu. Ada faktor lain nih gitu. Oh ya, kalau gitu kamu coba cek
torch ya. Nah, waktu dicek torch ternyata saya positif. Karena memang saya waktu itu di rumah saya itu ada unggas, kayak rumahnya pejabat selalu ada ayam bekisar gitu. Iya, dan sekarang, nah karena itu, terus akhirnya saya melepas semua. Karena saya mau berobat, ini bukan saya jual, saya suruh ambil aja, siapa aja yang mau ambil boleh gitu ya, burung dan ayam itu. Akhirnya saya karena dokternya tahu bahwa saya nggak tertib kalau pakai itu, sering lupa pakai PKB, saya diberi IUD. Jadi saya itu sebenarnya ya pejuang ya, kalau dibilang gitu ya, pejuang 2 garis juga. Pengen punya anak tapi sering keguguran. Iya, itu ya juga kan? termasuk satu tekanan mental ya. Betul. Saya 1 tahun berjuang untuk membersihkan torchnya, artinya meningkatkan imunoglobulin G-nya saya ya. Jadi imunoglobulin atau imun saya naikkan 1 tahun, dan pakai obat juga untuk antivirusnya. Nah, setelah itu 1 tahun dinyatakan oke, bagus semuanya, titer imunoglobulinnya bagus, boleh deh dilepas kalau mau hamil lagi. 1 tahun berjuang untuk itu, kemudian dilepas. Hamilan ke-6 itu menunggu sekitar 2 bulan setelah lepas KB, lepas IUD, hamil. Cuman kehamilannya juga karena sudah pengalaman yang 4 ini keguguran, bed rest saya. Bed rest benar. Iya, benar-benar bed rest. 6 bulan saya bed rest. 6 bulan. Tapi karena kerja di instansi pemerintah kan harus masuk. Jadi saya waktu itu gaya pakai supir, duduk di belakang. Antar jemput gara-gara kehamilan. Jadi rasanya ya memang setiap anak itu punya ceritanya masing-masing. Betul. Gitu. Wah, itu kalau misalnya kita bicara dari momen perjalanan itu, 4 kali keguguran itu benar-benar sangat-sangat apa ya, istilahnya itu terpukulnya seorang dokter Asti itu apa nih, kayak maksudnya dari lingkungan juga merasakan